Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Kurnia Ratnasari. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. 5 modul Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari kali ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yang sudah saya pelajari yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini yang saya dapatkan yaitu bahwa seorang pendidik mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian seorang pendidik juga harusnya mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, menurut saya mendidik anak itu sama dengan mendidik rakyat. Dan tentunya guru harus adaptif terhadap perubahan. Di modul yang kedua ini, mendidik dan mengajar. Menurut saya, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Seperti sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Lalu di modul yang ketiga ini, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bagaimana maksudnya? Jadi pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dengan cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa kita hindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, lalu apa nih yang bisa dilakukan guru? Guru bisa merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan di sini saya mengambil contoh, untuk saat ini saya memanfaatkan Google Form dan juga Bitly untuk evaluasi tema. Dengan begitu evaluasi tidak melulu menggunakan kertas secara tertulis, namun juga bisa diakses melalui gadget yang digunakan anak-anak sehari-hari. Selanjutnya di modul yang keempat ini, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan tersebut. Dan yang terakhir, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus mampu membimbing serta memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat, salam sehat dan tetap semangat.